يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam program Ramadan Mubarak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Al-Quran, Kitabullah, karena di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Yang tadinya kita malas membaca Al-Quran setiap hari, karena datangnya bulan Ramadan menarik kita membaca Kitabullah. Sebagaimana yang kita sampaikan dari Kitabul la Raibah, bahwa kitab itu tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Tetapi kalau kita malas dalam membaca Al-Quran, berarti kita tidak masuk orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu yang tadi dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa kitab itu tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan Mubarak ini kita rutin membaca Al-Quran. Sebagaimana kita memahami, mengetahui Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'anan wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya dia yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Apakah kita yang sudah rajin membaca Al-Quran mengamalkannya? Kita kembali kepada diri kita. Makanya kita di bulan Ramadan ini kita ditekankan untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sebagaimana bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, cintailah dalam bahasa Arab. Kenapa kita mencari bahasa Arab? Karena Al-Quran bahasa Arab. Aku, kata Rasulullah SAW, orang Arab dan surga bahasa Arab. Kita pemirsa Mubarak dimanapun berada, kita tidak tahu apakah kita bisa bahasa Arab. Nanti kita tidak bisa berjumpa di akhirat kelak nanti karena kita tidak bisa bahasa Arab. Ternyata Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab supaya kita paham, mempelajarinya, mengamalkannya, supaya kita bisa masuk nanti di akhirat kelak nanti. Akhirat sangat luar biasa, begitu luas. Tapi kita bisa mengetahui itu akhirat lewat Al-Quran yang kita kaji dan kita pelajari. Contoh, yang tadi akhirat berbahasa Arab, contohnya pemirsa Ramadan Mubarak dimanapun berada. Saya ajak dalam pola berpikir, sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa dikirim sekiranya ke India. Terus bapak-bapak semangat, pergilah ke India. Tetapi tidak bisa bahasa India. Ketika ditanya bingung, karena tidak bisa bahasanya. Tetapi bapak-bapak pemirsa Ramadan Mubarak dimanapun berada, sebelum berangkat ke India, tapi bapak-bapak pemirsa, ibu-ibu pemirsa mempelajari bahasa setempat itu. Ketika bapak berangkat ke India, bapak mudah ketika ditanya karena bapak bisa bahasanya negara itu tersebut. Begitupun kalau kita meninggalkan akhirat, kata Arab itu di akhir itu bahasa Arab, kita pelajari Al-Quran berbahasa Arab supaya kita mudah kelak nanti di sana. Inilah pemirsa bagaimana Al-Quran itu. Kita bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan baca Al-Quran menjadi anak-anak yang cerdas. Pemirsa Ramadan Mubarak dimanapun berada. Sekiranya anak kita ingin menjadi anak yang cerdas, maka tanamkanlah ke mereka mencintai Al-Quran. Karena di dalam ilmu psikolog anak-anak, ketika panca indera sekaligus bergerak, yaitu mata, mulut, dan telinga, dia akan mendatangkan suatu kecerdasan. Kalau kita main HP, itu hanya mulut dan telinga, hanya dua panca indera. Kalau kita nonton televisi, hanya pandangan mata dan telinga. Sekali-kali kita teriak, kalau kita sedang hobi nonton bola, dia ada melakukan gol, hore, itu bergerak sekali-kali lidah kita. Tetapi di mana panca indera ini sekaligus bergerak, itu akan mendatangkan kecerdasan. Sebagaimana Allah Ta'ala khatamal ala qulubihim wa ala sam'ihim wal absarihim gisawatu walahum adabun adib.
Sumum bukmun uyung pahum. Mereka itu bisu, mereka tuli, mereka itu buta. Ini yang mendatangkan dosa. Tetapi sekiranya kita mencintai Al-Quran, kita membaca Al-Quran, mata sambil melihat, mulut sambil bicara, telinga mendengar. Ini yang mendatangkan kecerdasan. Di bulan Ramadan inilah perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Semata-mata mencari keridoannya. Sebagaimana Rasul menyampaikan kepada kita. Bahwa alif lam mim itu bukan satu kata. Tapi itu 3 kata begitu rangkaian yang luar biasa pahalanya bagi pembacanya. Karena Al-Quran itu akan menjadi cahaya nanti kelak di akhirat. Cahaya Al-Quran itu akan menjadi petunjuk buat kita. Jangankan di akhirat, di dunia pun kita akan mendapatkan petunjuk itu ketika kita mencintai Al-Quran. Jangan sampai kita mendapatkan tergenapi oleh sabda Rasulullah SAW. Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Jangan sampai kita, pemirsa, Ramadan Mubarak dimanapun berada. Jangan sampai kita terkena oleh sabda Rasulullah SAW, Quran tinggal tulisannya. Yang tadi kita rajin di bulan Ramadan baca Quran, setelah meninggalkan bulan Ramadan ini, hendaknya jangan dilepas membaca Quran supaya kita menjadi anak yang cerdas, keturunan kita menjadi anak yang cerdas dan kita mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan dunia ini kita sudah tahu bagaimana kenikmatan di akhirat kelak itu. Pemirsa yang saya cintai, bahwa bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa membaca Al-Quran 50 ayat setiap hari, dia termasuk penghafal Al-Quran. Kita pemirsa dimanapun berada, kita tidak penghafal Quran. Tetapi kita hanya baca setiap hari 50 ayat saja. Dia termasuk penghafal Al-Quran. Dan sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita juga, barang siapa membaca ayat Al-Quran setiap malam 10 ayat saja, dia termasuk orang yang kuat. Di mana pemirsa Ramadan Mubarak dimanapun berada? Apakah kita termasuk orang yang kuat atau termasuk orang yang lemah? Kalau kita ingin termasuk orang yang kuat, maka jangan tinggalkanlah Al-Quran, karena itu petunjuk buat kita. Dari saya, pemirsa Ramadan Mubarak, mudah-mudahan kita sebagai pecinta-pecinta Al-Quran sehingga tidak dilepaskan Al-Quran ini setelah kita meninggalkan bulan Ramadan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.